Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Welcome back to our survival speaking class with your Miss Phoebe. Okay. In today's lessons and sessions, we are going to explore something very practical and essential. Nah, di mana kita akan mulai membahas dari hal-hal yang basic mengenai fondasi kamu dalam mempelajari English speaking. And how you to survive using English, yaitu tentang greeting, lift taking, and a small talk. As we know that survival speaking or the survival English is an ability to use basic English for practical everyday communications. New environments, di mana fokusnya sendiri dalam survival speaking yaitu tentang kosakata yang penting yang bisa digunakan selama kamu berbicara bahasa Inggris sehari-hari. Ya, di sini kalian bisa lihat using vocabulary, common phrases, ya, frasa-frasa umum atau ungkapan-ungkapan yang bisa kamu gunakan dalam sehari-hari dan keterampilan bahasa fungsional. Ya, di mana yang dibutuhkan untuk tugas sehari-hari, like ordering food, asking for directions, and introducing oneself. Bukan pada tata bahasanya yang sangat rumit atau struktur yang formal, melainkan kita akan fokus. Intinya, it's a goal to provide learners with the immediate confidence and tools to navigate real-life situations and build a strong foundation for more advanced English proficiency. Nah, karena itu, tugas utama topik hari ini adalah Basic English. Di sini ada learning outcome-nya ya, di mana we will start with greeting people in a formal or informal way. Kita akan berlatih dengan menyapa dan small talk, bukan hanya dengan mengatakan hi, I am, or hi, good morning, how are you? But kita juga akan mengetahui cara bagaimana memberi salam kepada orang lain dengan tepat dalam berbagai situasinya ya di sini, and how to manage the conversation and beyond what we know. We can increase our knowledge and practice so we can sound confident and natural. Ya, di sini kalian akan berlatih sebagaimana kalian melakukannya. Pronounce-nya agar terlihat lebih natural. This is our goal. Sebelum kita masuk ke materinya, I want to ask you, do you understand my English but can't speak like me? You can watch YouTube, news, or podcast, but when it's time to talk, you freeze. It's not your fault. Ya, ini bukan salah kalian. Kamu ingin berbicara. Kamu hanya belum menggunakan metode yang tepat untuk berbicara. And you can try shadowing. Shadowing is a science-backed speaking method used by polyglots. And here, with using shadowing, you can just repeat after the native speaker, sentence by sentence until your brain starts speaking for real. Nah, jadi di sini kamu caranya dengan membaca kembali atau reading aloud, ya, kalimat per kalimat sesuai dengan apa yang kamu dengar, ya, sampai kamu bisa mempronounce-nya atau mengungkapkan teks-teks bahasa Inggrisnya ya, kalimat-kalimat bahasa Inggrisnya secara natural. No more translating in your head. Tanpa kamu harus mentranslatekan kembali, apa sih artinya ini? Ya, di sini. Ya, di sini, here's the magic. First, listen to me. Ya, dengarkan kata-kata atau video-video yang bahasa Inggris ya, yang kamu cari. Ya, yang kedua, repeat exactly what I say or what they say. Kamu bisa repeat apa yang mereka katakan.
sesuai dengan intonasinya ya. Di sini copy my rhythm. Sesuai dengan ritmenya, tone-nya, dengan kecepatannya ya. Yang penting semua makna atau informasinya itu tersampaikan dengan nadanya. Don't think about grammar. Jangan pikirkan grammarnya salah. Nah, kamu bisa fokus dengan intonasinya, dari intonasi, dari rhythmnya, ya. Yang penting informasinya itu tersampaikan. Apa yang ingin kamu sampaikan itu bisa orang lain pahami ya. Just let your mouth learn the natural flow of English. Jadi sesuaikan dengan lidahnya ya. Kamu ya, di sini bisa belajar seperti menggunakan tongue twister dan lain-lain ya. Agar yaitu apa? eh, Kamu terbiasa ya dalam pelafalan bahasa Inggris. And here, kan, coba lihat gambarnya di sini. Imagine you meet your lecturer in a hallway. Atau teman sekelasmu, ya kamu bertemu dengan teman sekelasmu sebelum kelas dimulai. What would you say? Apa yang ingin kamu katakan biasanya kalau ketemu sama teman baru? How do you start a conversation politely in English? Gimana? Ya, di sini. And when the conversation ends, how do you leave politely? Nah, saat kamu ingin selesai berbicara, ya, atau berkenalan dengan teman barunya, nah, gimana cara kamu ending your conversations? So, why is important by greeting, ya, leave taking dan lain-lain? Kenapa penting? Greeting, leave taking, and a small talk are more than just words. Bukan hanya kata-kata semata ya, atau hanya sapaan. They are social skills. Mereka itu sosial. Sosial apa? Kemampuan sekalian berkomunikasi dengan orang lain ya, atau kemampuan yang akan membantu kamu terhubung dengan orang lain. Build your relationship and bisa menunjukkan rasa respect kamu terhadap orang lain ya. Nah, karena itu hari ini kalian akan berlatih untuk untuk menyapa ya orang dengan natural ya, how to say goodbye politely dan how to engage in a small talk. Bagaimana cara membuat percakapan kecil ya. Di sini kita akan menggunakan seperti role play or maybe dialogue. So get ready, speak and interact with your classmate. Okay? Okay, let's start. And here we will start with first, what is greeting? Apa sih itu sapa? Ya, a greeting is simply a way of saying hello to someone. Nah, kata-kata yang diawali saat kami berjumpa dengan seseorang ya. Mau baik itu orang yang baru kamu kenal ataupun yang sudah lama kamu kenal ya. Di sini we usually greet him or her whatever formal or informal. Ya, di sini kita ada dua bentuknya formal dan informal. Formal itu digunakan untuk orang-orang yang kita respect ya. Atau misal juga orang-orang yang pertama kita temui. Sedangkan informal untuk someone we already know and close. Nah, jadi ini teman sebaya atau orang-orang yang sudah lama kamu kenal ya di sini. The greeting is always returned, often in the same form but with different stress. Nah, di mana setiap sapaan kamu itu biasanya direspon kembali oleh orang lain menggunakan eh, format yang sama. Misalnya good morning. Nah, dikembalikan lagi direspon dengan good morning. Seperti itu. Tapi stresnya berbeda ya di sini. Greeting in all languages have the same purpose. Nah, sapaan itu di semua bentuk bahasa ya punya tujuan yang sama, yaitu to establish contact with another person. Untuk kita bisa build relationship ya di sini, to recognize his or her existence. Nah, di sini kalian juga menyadari bahwa adanya seseorang ya yang bisa kamu ajak eh, ini ya berbicara, and to show friendliness. Nah, di sini ya, kalau kamu misalnya tidak menyapa ada orang yang sudah lama kamu kenal. Nah, kamu lewat-lewat saja. Nah, tanpa adanya greeting. Nah, ini apa? Nanti kan ada si apa ya?
kesan buruk ya di mata orang lain. Nah, artinya dengan greeting itu bisa show friendliness ya di sini. Okay, next. And next is here greeting expressions. Ada ekspresi-ekspresi sapaan, ada formal and informal greeting ya, dan ada contohnya. Yang pertama di sini formal greeting, ada hello, ya. How are you? Apa kabar kamu ya? Coba kita lihat di sini. Kita kan pakai shadowing ya. Coba pronounce yang sama ya, bilang hello, hello. How are you? Good morning. Good afternoon. Good evening. Nah, di sini banyak ya. Misalnya yang ini, what are you doing? Sini ya masih banyak. It's nice to meet you. How is it going? How are you doing? Nah, ini semuanya ya. Semuanya ini sama artinya. Sapaan. Nah, ini untuk yang formal-formalnya kalian bisa baca ya di sini. Kalian bisa pahami ya. Di sini lebih formal lagi nih. It's an honor to meet you. Oh, sangat sangat senang bertemu denganmu ya di sini. Kalau sedangkan informal greeting. Nah, mereka itu pakai bahasa yang informal yang supel ya ke orang lain. Misalnya, kalau di sini formalnya hello. Nah, kalau di sini hey, ya kan? What's up? Dan howdy. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau di formal bilangnya how are you. Nah, tapi kalau di informal, you-nya itu akan menjadi ya, how are ya? Ya kan atau hi. Nah, di sini ada what's new dan what's going on. Nah, dari sini ya, kalian bisa lihat semuanya ini sama ya artinya. Cuma bedanya situasinya dan orang yang kalian sapa. Contohnya, di sini ada A ya. How are you? B. Fine, thanks. How are you? Atau kalian bisa ganti jadi and you. Nah, kemudian bisa dijawab kembali ya di sini. Fine. Oh, I'm good. Dan lain-lain ya di sini. Nah, dari sini greeting. People who are together every day greet one another the first time they meet each other. Nah, ini ya, ketika kamu bertemu dengan seorang, pasti kamu akan melakukan atau menyapa ya. They do not shake hand. Nah, di mana sebagian besar tidak melakukan yang namanya jabat tangan. Yang jabat tangan itu adalah dilakukan saat misalnya when people have not seen each other for a long time and the greeting is often enthusiastic. Nah, di mana jabat tangan, misalnya shaking hand, hugging ya di sini. Sometimes kiss on the cheek ya among women. Nah, di sini ya, cium pipi kiri kanan itu biasanya kalau sudah lama nggak ketemu ya. Nggak setiap hari kamu misalnya, oh harus shake hand dan lain-lain. Yang penting ada sapaan bilang, hello, how are you, dan lain-lain ya di sini. Basic ya. Basic of politeness. Okay, next. Nah, di sini when to use. Ada when to use. Nah, di mana greeting ini ada formal and informal. Formal itu digunakan untuk old person ya, kepada adult or stranger. Sedangkan informal itu digunakan untuk younger person, untuk anak yang lebih muda ya, saat kamu berbicara dengan yang lebih muda atau dengan usianya sebaya, and then especially a familiar persons. In here ya. Nah, selanjutnya sekarang kita ke topik selanjutnya, yaitu leave-taking expressions. Sama seperti greeting, dibagi menjadi dua ya, formal dan informal. Contoh yang formal bilangnya leave-taking good night. Nah, ini yang kamu eh, sebutkan ya, misalnya ingin untuk selamat malam ya, selamat tidur. Nah, good night itu buat selamat malam malam-malam ya, tapi sebelum kamu tidur, kamu bilangnya good night. Nice to see you. Bisa senang bertemu denganmu. Nah, responnya sama. Nice to meet you. Nice to see you too. It's nice to meet you. Nice to meet you too. And goodbye. Goodbye. Ya, di sini. I look forward to seeing you again soon. Nah, di sini saya ingin sekali bertemu denganmu kembali segera ya di sini. Nah, di sini bilangnya oh, me too dan lain-lain. Kalau informal, nah di sini bilangnya apa? Bye.
Yang simple ya, bye, 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 katanya di sini. See you later, see you tomorrow, good luck and take care. Nah, di sini juga responnya ada ya, yang simple simple sekali. Nah, oke. Nah, ini ada formal eh, ya, formal greeting-nya. Di sini ada sampelnya. Di sini hello Mr. Jones. Hello katanya di sini. Jawabannya ya, small responnya. Hello teachers. Hello. Di sini ya, sampel santannya. Contoh kalimatnya ada hello, I'm John. What's your name? Nah, ini sudah mulai masuk ke intro ya. Small talk, memulai small talk. Ya, sudah bertanya namanya siapa misalnya ya. Atau yang ini, Hi, I'm Margaret, but everyone call me Peggy. Nah, ini ya lebih ingin apa dipanggil dengan kalimat kecil ya. Di sini panggilan kecil. Nah, kalau ini goodbye-nya. It now was nice meeting you. It was nice meeting you too. Dan lain-lain. Kalau yang kedua, ya bisa lihat di sini contohnya. Teacher Paul, I'd like to introduce you to my friend Linda. Nah, ini sudah masuk ke introduction yang akan lebih detail lagi diperjelas di pertemuan selanjutnya ya di sini. Kalian bisa tambahkan lagi nggak apa-apa, karena ini small talk. Kita akan pakai small talk. Jadi ada introduce sedikit dari nama, misalnya tinggal di mana dan lain-lain itu bisa di sini. Ada goodbyes-nya di sini, leave taking-nya. It was nice to see you, or same to you. Atau have a good day. Jawabannya thank you, you too, dan lain-lain. Kalau untuk informal greeting. Nah, informal greeting itu ada sentence di sini. Hey, hi, how are you? Nah, ini informal ya, sudah lihat. How are things? Ya, di sini jawabannya semuanya di sini. Ya, sama. Dan ini banyak versi ya, bilang oke-nya, bilang good-nya ya. Di sini ada I'm good, alright, pretty good, okay ya. Di sini terrific. Apalagi yang terrific di sini. Wah, berarti sangat baik sekali ya di sini. Selanjutnya, di sini kalau menjawab yang tidak, sebaliknya dari good ya. Nothing much, not a whole lot, nothing, nothing special. Nah, karena ini informal ya, mereka itu tidak pakai nothing, tapi nothing. Nothing special, ya, not much, dan lain-lain. Nah, di sini kalian bisa lihat juga ada contoh introduction-nya, ada Jane. Jane, this is John. He's in my class. Nah, dia introduce temannya ya di sini. Nah, direspon ya, Hi John, nice to meet you. Ya, di sini kalian bisa lihat goodbye-nya, nice meeting you. Nah, ini kan sudah selesai misalnya di sini small talk, kita mau berpisah ya di sini. Take it easy and you too dan lain-lain. Oke, sampai sini ya. Kita akan lanjut lagi. Ini sudah banyak ya sering kamu pakai ya. Jadi kita tidak akan bahas secara lebih dalam. Nah, ini ada contohnya leave taking example. Nah, di sini ada Andri dan Nina ya. Kita akan baca menggunakan shadowing. Repeat after me. Hi Nina. Hello Andri. How are you doing? Pretty well. By the way, where are you going? I'm going to Bandar swimming pool. Will you join me? Oh, sorry. I must help my mom in the market. It's okay. See you next time. See you. Have a nice day. Nah, lihat ya. Di sini ada intonasinya ya. Jangan semuanya kamu pakai nada yang datar ya. Apalagi saat kamu praktis nanti. Harus menggunakan intonasi yang tepat ya. Ini kan pada sapaannya di sini ya yang berwarna merah. Ada hi, hello, how are you doing? Pretty well. Kalau yang di sini itu termasuk leave taking-nya. It's okay. See you next time. See you. Have a nice day. Ya, dari sini kalian bisa lihat. Ya, secara simpel ini namanya small talk juga ya, karena simple. Hanya beberapa pertanyaan dan langsung leave. Nah, di sini nanti juga kamu akan praktis ya,
Kamu bisa buat sendiri atau bisa berkelompok dengan teman kamu. Di sini ada exercise, ya, kalian bisa lihat. Arrange me, yaitu berarti kamu arrange kalimatnya. Jadi menjadi suatu paragraf ya atau percakapan. Nah, kalian bisa lihat yang kotak pertama, A, everything is fine. No worry. Thanks. And you? Nah, di sini ada B, good afternoon, Rojak. Atau C, good afternoon, Ririn. D, oh yeah, all runs well. Thanks, Ririn. How is life, Ririn? Nah, dari sini kalian bisa lihat, coba diurutkan. Mana yang pertama dan mana yang terakhir. Kalian urutkan ya, coba. Oke, sudah. Kita lihat. Yang pertama adalah kita dimulai dari sini ya, si. Good afternoon, Wirin. Nah, berarti si rojaknya yang menyapa Ririn ya. Nah, dibalas lagi, direspon oleh Ririn, yaitu good afternoon, Rojak. Nah, lalu balik lagi ke Ririn, balik lagi ke Rojak. How is life? Tanya kabarnya ya di sini. Nah, Ririnnya sendiri menjawab, everything is fine, no worry, thanks. And you? Nah, bertanya kembali, ada yeah, all runs well, thanks, Ririn. Nah, ini ya, kalian harus bisa merangkai kalimat. Biasanya kalian merangkai kata menjadi kalimat. Sekarang merangkai kalimat menjadi conversation pendek seperti ini ya. Untuk kotak yang kedua, think nothing of it. Coba Mbak repeat dulu. Think, think nothing of it. Ya. I think I have to leave now. See you later. Thanks for the time to accompany me. Why so hurry? Well, see you. Nah, bisa kelihatan ya dari kalimat ini, dia sedang terburu-buru ya. Jadi kalau langsung ada lift taking, baru ketemu langsung dia pergi. Nah, kita urutkan lagi. Nah, yang pertama kita ada see ya di sini. Thanks for the time to accompany me. Lanjut lagi, dijawabnya think nothing of it. Dan itu B, I think I have to leave now. See you later. Nah, jadi sudah misalnya ini sudah selesai acaranya ya, dia baru leave. Di sini, why so hurry? Nah, tapi temannya tak bertanya, kenapa harus cepat-cepat pulang? Ya, di sini, well, karena nggak ada alasan buat stop dia untuk pulang, nah bilang, well, see you. Artinya sudah melepaskan ya di sini. Nah, dari sini, please make a short dialogue which include greeting and lift taking ya expressions with your partner. At least 6 sentences. Nah, di sini kamu bisa latihan sekarang membuat short dialogue which include greeting and lift taking expressions ya with your partner. Nah, di mana masing-masing ya kalian dengan temannya itu harus ada respon dan bertanya itu masing-masing 6 kalimat ya. Jangan hanya bilang, oh hai, goodbye, ya tiba-tiba ya. Jadi kamu ada small talk-nya di sana. Oke, next. Kita akan lanjut lagi. Ini kita on hold. Sambil zona A ya. Di sini ada conversation ya. Ini yang conversation yang lebih panjang ya. Oh, tadi kita kan small talk yang secara simpelnya. Sekarang ini conversationnya. Nah, oke, you can repeat after me. Ini for Brian's ya. Kita mulai dari Brian's. Good morning. Nice to meet you, Miss Poltino. Yeah. My name is Brian Gordon. Mr. Stanford talks wonders about you. Nice to meet you, Mr. Gordon. Please call me Amy. So what's Mr. Stanford saying about me? Nah, di sini Mr. Stanford-nya ya. Kamu repeat lagi.
I was just telling Brian about your amazing career and your recent move to San Francisco. I love San Francisco. How are you liking it, Amy? I love it there. The atmosphere is wonderful. Where are you from, Mr. Gordon? Please call me Brian. I was born in London, but I only lived in England for 6 months, so I really consider myself to be American. Sounds exciting. I've never been to Europe. I've always wanted to visit Spain, but I got promoted to manager at my job and I've been very busy since. Where do you work, Brian? I've been freelance translator for 20 years. I have a passion for languages. What about you, Amy? Mr. Stanford told me you work for di sini ya. Mr. Stanford told me you work for an IT company downtown. Nokia? Can you imagine? That's right. I've been involved in some Nokia IT projects since 2014. I recently got an offer to come to San Francisco, and I didn't want to lose such a huge opportunity. Sounds amazing. Brian, did you know that Amy knows Bill Gates? Really? Impressive. Thanks. But I met Bill Gates in 2005 when I was working as an assistant. He shared some thought on building your own brand. That was a turning point in my career. Sounds amazing. Wow. Ya, di sini lihat dari conversation ini, apa yang bisa kamu pahami atau informasi apa yang kamu dapatkan? Ya, di sini bahwa di sini ya tentang karirnya. Amy, kalau untuk Brian, Brian sudah kerja di mana? Ya, sebagai freelance translator ya, sudah selama 20 tahun. Ya, di sini. Nah, di mana sedangkan Amy dia bekerja di Nokia IT ya, di perusahaan Nokia ya di sini. Nah, di mana di sini juga Amy sudah pernah bertemu dengan Bill Gates ya saat bekerja sebagai seorang asisten. Oke. This is a simple example ya. Contoh-contoh penting, contoh-contoh simple yang bisa kamu buat. Nah, nanti tugasnya misalnya membuat conversation, nah, kamu bisa bisa jadikan patokan ini ya, tergantung dengan topik yang kamu pilih. Okay, next. And here's is your assignment. Nah, kamu bisa gunakan tugas ini secara individu ya dilakukannya atau secara berkelompok ya berdua di sini ya. Di mana kamu tugas untuk membuat conversation pendek yang isinya itu minimal 6 sampai 7 kalimat ya masing-masing. Ya, di sini isinya juga harus ada greetingnya ya, ada risk taking di bagian akhirnya. Dan you can practice your own conversations. Nah, artinya apa di sini practice? Yaitu selain kamu membuat percakapannya, kamu juga bisa merecord atau membuat video kamu saat berlatih conversation-nya di sini ya. Miss sudah siapkan ada 4 topik ya. Pertama ada topik kamu bertemu dengan guru ya di perpus misalnya. Kedua, kamu bertemu dengan teman baru di kafetaria atau di kantin ya di sini. Yang ketiga, you say goodbye after a group study. Nah, di sini kamu sudah misalnya sudah kerja kelompok, mau
pulang ya di sini topiknya. Yang keempat, you wait for the bus with a stranger. Saat kamu sedang menunggu bis ya, kamu misalnya berbicara atau ngobrol dengan orang baru yang kamu kenal di sini ya. Nah, di mana upload your draft. Kamu bisa upload your draft, video record, practice ya ke Google Classroom. Setelah kamu merecord semuanya, draft teksnya beserta dengan video atau record practice-nya itu kamu upload ke Google Classroom dengan deadline tanggal 5 Oktober 2025. Ya, di mana di sini kamu juga bisa lihat contoh di sini ya, cara membuat conversation-nya. Dan misalnya, kalau kamu butuh cara pronounce-nya ya, nah di sini ada. Bisa dari video ini atau kamu bisa searching lagi di YouTube lain ya, di sini. Nah, ini adalah tugas untuk kelas hybrid ya. Di meeting kedua, create a video summary of the materials, include with a small conversation, consists of greeting and live talking. Nah, di mana tugas kamu itu videonya ya, berbentuk sebuah video yang berisikan tentang summary dari topik hari ini. Nah, setelah summary-nya itu, kamu bisa menambahkan produk kamu ya, sini a small conversation. Kamu bisa menjadi dua orang di sana sebagai A dan B-nya. Nah, di mana harus ada greeting dan leave taking. Sama ya, sepertinya hal yang di sini. Ya, kamu bisa pilih dari topik di sini untuk small conversation-nya, ya, secara singkat saja. Nah, 6 sampai 7 kalimat ya di sini. Bedanya kalau teman kamu yang tidak hybrid itu dengan draftnya, kalau yang kelas hybrid cukup dengan videonya secara full ya, karena sudah ada summary-nya di sini beserta dengan practice-nya ya. Video summary-nya harus minimal, ya, at least 5 minutes long, ya. Bentuknya portrait, you must appear in the frame, dalam frame-nya ya. Jadi background-nya boleh teksnya kamu ya, tapi kamu harus ada di depan kameranya ya. Di videonya terlihat. Copy and paste the link to into the GCR ya di sini. Nah, berarti setelah kamu buat videonya, kamu update ya atau upload di LinkedIn kamu masing-masing ya. Setelah itu, link LinkedIn-nya ini kamu upload di khusus tugas ya, upload linknya. Ya, jadi sebagai data kamu bahwa kamu itu sudah hadir dan selesai mengerjakan tugas temuan kedua ini. Oke, oke. Sampai sini, any questions? Okay, and here some reference ya for you, buku-buku yang bisa kamu gunakan ya untuk belajar survival speaking. Okay, that's okay. Now that's all for today's lessons. And remember, your English journey is just getting started. I'll see you in the next meeting. Keep shadowing, keep improving. You are doing great. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.